أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita selalu panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti. Allah terus berikan, Allah terus kucurkan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Ya, alhamdulillah, salah satu wasilah nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk terus bersemangat mengikuti salah satu kegiatan kajian ilmu yang diselenggarakan pada malam hari ini. Alhamdulillah, tidak lupa juga nikmat lain yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat harta, rizki, dan begitu banyak yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus bersyukur dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, pada para tabiin, tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini di ruangan kajian ilmu ini dimudahkan Allah terus nantiasa istiqomah sebagai umatnya yang mulia Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah pertemukan kita kembali di dalam salah satu kegiatan kajian ilmu yang diselenggarakan Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga kegiatan kita senantiasa menjadi kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak hanya menambah ilmu dan wawasan, tapi juga senantiasa semoga menjadi amal soleh. Juga melalui amal soleh tersebut semoga menjadi wasilah meningkatnya pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita semua yang telah hadir senantiasa rutin di dalam kajian kita, memberikan ilmunya, tausiahnya untuk kita semua. Semoga menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah guru kita Al-Ustaz Ahmad Komarudin Al-Hafidh yang kembali hadir pada malam hari bersama kita. Syukron jazakallah Ustaz telah hadir bersama kami. Hatunun, semoga menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, damang Ustaz. Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah, damang, Kak Andri. Alhamdulillah. Di mana di Bandung ya? Di Bandung. Menuju di Bandung ya. Menuju di Bandung. Alhamdulillah. Juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian, para guru besar, para alumni Fakultas Kedokteran Unpad, juga para dosen dan juga para staf teknik yang senantiasa hadir di kajian online ini. Juga tidak lupa para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah hadir, atau para seluruh kaum muslimin wal muslimat yang Allah takdirkan memiliki akses untuk bergabung bersama kami. Semoga Masjid Ashifa senantiasa menjadi penebar manfaat, terutama manfaat ilmu, dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua. Tidak hanya silaturahmi melalui majelis online ini, tapi juga kelak semoga menjadi berkumpulnya pula kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, melalui poster yang telah kami edarkan, bahwa kajian pada malam hari ini adalah babnya adalah membahas tahsin. Kita akan mengevaluasi, kita juga akan belajar kembali, mengkaji kembali, memperbaiki kembali bacaan Quran kita. Telah banyak kita melalui berbagai macam nasihat, melalui kajian-kajian kita selenggarakan yang pada umumnya berupa kajian-kajian tauhid,
di mana kita lebih mengenalkan diri, lebih mendekat tadi pada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya dalam setiap aktivitas kehidupan kita tidak lepas dari amal aktivitas ibadah yang membutuhkan, tidak lepas dari bagaimana amal-amal tersebut harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti kemarin kita sempat mengkaji kembali bab fikih bersama Ustadz Ahum, yaitu bab sholat jamaah dan qasar, karena memang dalam kajian online kita ternyata kalau dievaluasi tidak pernah mengkaji fikih. Padahal itu perlu, dan tidak sedikit tentu kita akan bertemu dengan beberapa keadaan di mana kita harus paham hal itu dan kita harus mengamalkannya. Dan pada malam hari ini adalah kajian tahsin. Kajian tahsin adalah kajian untuk kita memperbaiki bacaan Quran kita. Kita semua sebagai umat muslim tentu memiliki Al-Quran di rumah kita, dan mungkin kita sering membacanya. Namun di saat kita membaca, mungkin sedikit di antara kita, jarang kita untuk langsung menyetorkan bacaan kita, tentunya mengevaluasi bacaan kita atau diperbaiki bacaan kita oleh guru-guru kita. Dan malam ini adalah kesempatan untuk kita semua, sejauh mana mungkin bacaan Quran kita sebetulnya sudah baik atau belum, atau mungkin mana saja yang harus dikoreksi, mana saja panjang pendeknya, mana makrojnya, dan bacaan Quran seperti apa yang seharusnya kita laksanakan. Insya Allah pada malam ini bersama guru yang insya Allah sudah kita kenal, sudah dekat sekali dengan kita semua, yaitu guru kita Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidh telah hadir kembali bersama kita. Untuk itu pada malam hari ini, mari kita sama-sama optimalkan golden time ini untuk menjadi batu loncatan, pencerahan untuk kita, dan tentunya juga sebagai penyemangat untuk kita, agar kita semakin termotivasi untuk rutin menambah frekuensi amaliyah membaca Al-Quran kita tentunya. Minimal saat ini kita akan dievaluasi, belajar kembali untuk bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar bersama guru kita, Ustadz Ahmad Komarudin. Baik, langsung saja. Untuk teknisnya nanti bacaan Qurannya akan di-share oleh Ustadz, dan seperti biasa dia akan dipandu, dan upayakan agar kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Ustadz contohkan. Silakan nanti pada para jamaah sekalian yang akan bertalaki, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, silakan untuk menuliskan di laman chat, atau mungkin silakan untuk raise hand, melambaikan tangannya bagi siapa yang akan mengajukan talaki. Silakan langsung saja kepada guru kita, Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidh. Waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustadz. Terima kasih Kang Adri atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nawwara qulubana binuril Qur'an wa zayyana akhlaqana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah war-rahman wa 'allamal Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi unzila fil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syifa yang semoga dimuliakan, diberkahi, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pada malam hari ini Allah takdirkan kita masih bisa bertemu, bertatap muka, bermuajahah di majelis ilmu. Yang mudah-mudahan pada malam hari ini Allah memberkahi pertemuan kita, memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa membaca pada setiap ayat Qur'annya ini dengan baik dan benar. Di samping itu kita berharap kepada Allah semoga kita diberi kemampuan untuk dapat memahami serta mengamalkan Al-Quran menjadi panduan dalam kehidupan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita diberi kemampuan oleh Allah mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah. Bapak Ibu jemaah semoga dimuliakan Allah, tahsin kita pada malam hari ini insya Allah kita akan tahsin pada surat Al-Balad. Ya, kenapa surat Al-Balad? Di surat Al-Balad ini banyak sekali poin-poin dasar di dalam membaca Al-Quran. Jadi antara poin dasar dalam baca Quran adalah konsentrasi pada bacaan panjang pendek, huruf-huruf yang ditahan, serta huruf-huruf pola-pola. Ada di antara kita masih ada yang
belum konsisten untuk menahan hurufnya, gunnahnya, juga qalqalahnya, maka sangat tepat untuk kita hari ini melatih pada huruf-huruf yang sering terjadi kesalahan di dalamnya, untuk kita latih di surat Al-Balad. Silakan bisa dipersiapkan mushafnya. Saya akan coba bagikan screen-nya di surat Al-Balad. Terlihat dengan jelas ya gambarnya? Jelas, Pak Ustaz, jelas sekali. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibuka mushafnya bagi yang melihat mushaf, bagi yang melihat layar, silakan fokus pada layarnya. Saya akan contohkan terlebih dahulu. Setelah itu mungkin ada sedikit penjelasan kalau memungkinkan, atau juga bisa langsung nanti dipersilakan kepada semua jamaah bagi yang berkenan untuk membacakan kembali di surat Al-Balad. Disimak kemudian diikuti. Diikutinya di rumah dulu ya, di silent mikrofonnya supaya bisa lebih fokus mendengar contoh bacaannya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين. Sementara kita cukupkan sampai dengan ayat ini. Dan tadi saya bacakan per ayat, dibaca 2 kali supaya bisa diikuti dengan baik, mana yang dipanjangkan, mana yang dipendekkan, mana yang ditahan, mana yang tidak. Dan jangan lupa di ayat pertama sampai dengan ayat 10 ini juga banyak huruf-huruf qalqalah yang mana cara memantulkannya harus dibaca dengan benar begitu. Baik, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Saya berikan kesempatan untuk beberapa jemaah yang mau membacakan di surat Al-Balad. Baik. Apakah suara saya terdengar, Ustadz ini? Terdengar, Pak Ustadz, terdengar. Ustadz, silakan Ibu Yuniarti, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La uqsimu bihadal balad. Mantulkan qalqalahnya, Bu. Uko. Uko begitu. Oh ya. La uq uq wa la uqsimu bihadal balad. Oke, nanti perlu dilatih lagi ya. Qalqalahnya yang pertama uko. Jadi Ya. tidak ditahan, Bu. Langsung dilepaskan. La uko begitu. La uqa uq la uqs la uqa uqsimu bihadal balad wa ang wa anta hilum bihadal balad Lamnya ditasdid. Hilum. wa anta hilum bihadal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal Kholaqo. insa. Laqad kholaqo. Pantulkan. Oh iya. Laqad khalaq laqad khalaqal in Bukan kholaqo. khalaqal in. Coba sebentar Bunda Yuniarti pelan-pelan ya, coba pelan-pelan. Ya. Contohnya, laqad khalaqnal. Oh. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayah sabu alayak kadiru alaihi. Ya-nya perhatikan di situ ada warna Ya. pink menunjukkan hurufnya ditahan. Alayyaqo. Ya sabu alayak Dari ayah alay, Bu. sabu Sebentar, alai. pelan-pelan ya, coba dari alay, Bu. Alayyaqo. Ya sabu alayak. Ibu dari alay ya, Ya. Bu. Mulainya dari alay. Alai. Ayah sabu alayak diru alaihi ahad. Oke, dari Yaku. coba yaqdiro bukan yaqdiru. Dari alay ya, Bu, ulangnya dari alay. Alay Alai. yaqdiru alaihi ahad. Alayak diru Diro, Bu, bukan diru, alai. diro. Alayak diru alayak diro alaihi ahad. Laqad khalaqnal Yaqulu, Bu, sekarang. Yaqulu yakulu ahlaktu malal lubada. yakulul ahlaktu malal lubada. Ayah sabu alam yarahu ahad. Alam naja'lahu Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'allahu ainain wa lisanan wa safatain. Wa syafatain. Wa lisanan wa syafatain wa hadainahu oi ya wadainahun najdain. Ya, cukup, berarti cukup Ya, sampai ayat 10 ya. Atas ilmunya. Sudah semangat sekali hari ini ya.
Semoga Allah memberikan keselamatan dan kemudahan. Ataupun untuk koreksinya di huruf qalqalah ya masih terus untuk dilatih supaya bisa dibaca dengan satu. Jadi masih ada beberapa huruf qalqalah yang terlalu ditahan. Ya. Seharusnya langsung dilepaskan makhrajnya, tidak ditahan seperti uqa, uqa begitu. Terus juga tidak tergesa-gesa ketika membacanya, karena kalau tergesa-gesa bisa jadi ada huruf yang tertukar atau yang kelewat. Jadi upayakan sebelum dibaca hurufnya sudah ditelaah dengan baik. Jadi sudah dilihat huruf ya-nya, ta-nya sehingga tidak tertukar antara ya dengan ta ataupun dengan huruf-huruf yang lain. Itu saja Bu Yuniarti ya, barakallahu fiik. Berikutnya silakan Kang Adri, barangkali ada lagi yang mau coba. Baik, baik. Semangat sekali Ibu Yuniarti, Ustadz, Masya Allah. Terus istiqomah Ibu ya, semangat. Dan jangan lupa untuk mengevaluasi bacaannya setiap hari. Jadi tidak hanya kita mengkaji Al-Quran itu hanya Ya. pada saat kajian bersama Ustadz Ahmad saja gitu. Jadi Iya, ya Pak tiap Ustadz. hari selepas sholat maghrib menunggu isya atau selepas sholat subuh buka Al-Qurannya dibaca kembali dan dilatih mungkin barangkali vokalnya dan banyak pendeknya begitu. Semangat terus Ibu ya. Baik, pada jamaah yang lain kami persilakan untuk bertanya lagi. Surat Al-Balad merupakan surat yang insya Allah sangat populer ya. Ustadz biasa banyak dibacakan oleh imam-imam sholat bagi teman-teman yang mungkin. Nah, Bu Dokter Nanta Mufti kami persilakan. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter. Ya, makasih Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa antahilum bihadzal balad. Ulangi, lamnya ditasdid Bu. Hillum begitu. Hilum wa antahilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allai yaqad. Ulangi, langsungkan. Al-layyaqa begitu. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Kurang panjang sedikit lagi Bu yang yarahunya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Habis Ustaz, udah. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Bu Dokter, bacaannya Barakallah. sangat baik. Alhamdulillah. Tinggal sedikit saja tadi ada yang kurang ditahan ya di hilum. Namun selebihnya Iya, sudah Kak. sangat baik. Nah, artinya apa? Ketika sudah lancar, biasanya kesalahan yang jarang disadari bagi yang sudah lancar itu ada ikhtilas namanya. Ikhtilas ini tergesa-gesa. Oh Seperti iya, Ustaz. tadi kata hilum, ya harusnya ditahan dulu. Hilum, tapi dibacanya hilum. Hilum. Memang benar ditasdid, cuma kurang ditahan gitu. Ya, nah Iya, kalau terlalu Ustaz. cepat, hilum itu istilahnya ikhtilas, tergesa-gesa, dan Ya. ini termasuk kesalahan di dalam baca Iya. Quran yang harus diperbaiki.
Ya Ya, mudah-mudahan Ustaz. yang sudah bagus dipertahankan, nah yang belum bisa Amin. dilatih. Kemudian cara latihannya memang harus berani mengoreksi bacaan sendiri dengan apa? Dengan merekam bacaan sendiri. Per setengah halaman Ya. atau per satu halaman. Itu biasanya ketika kita simak bacaan sendiri bakal ketahuan. Ya insya Allah bakal ketahuan kalau yang sudah dilatih gitu ya bacaannya. Mana yang harus ditahan, mana yang tidak begitu. Mudah-mudahan Allah berkahi dan diberi kemudahan selalu Amin. Amin. ya. Allahumma Barakallahu amin. fiik. Taufik barakallah, Ustaz. Masya Allah, baik, Jazakumullah alhamdulillah. khairan. Terima kasih Dokter Nanta yang telah mengawali ya dari dua peserta pada malam ini. Dan meriah sekali pembahasannya dengan cara ya dari Dokter Nanta dalam aturan. Hal itu terlihat dari evaluasi dari Ustadz yang tidak banyak. Alhamdulillah. Baik, para jamaah sekalian, kami persilakan. Saya lihat masih belum ada yang mengajukan untuk bertalaki di laman chat atau yang present barangkali. Silakan barangkali ini ada yang open cam, ada Ibu Neni, ada Prof Azhali. Kami persilakan, mangga yang mungkin akan Silakan jangan bertalaki. takut mencoba ya. Kalau Nah, misalkan kesulitan nggak apa-apa nanti dibantu insya Allah. ya. Kalau saya masih sering kata Ustadz itu ketika menyampaikan sebuah hadis dari Nabi bahwa ketika seseorang baca Al-Quran yang terbata-bata itu pahalanya 2. Nah, sebagai penyemangat itu. Gitu. Atau Ustadz sambil menunggu boleh izin saya barangkali Ustadz. Boleh, Kang Andri boleh silakan. Nanti Alhamdulillah. sambil Siap. menunjuklah sedikit mungkin Siap. dijelaskan dari hukum tajwidnya ya insya Allah. Siap. Silakan. Mohon Kang. izin Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Mohon izin الله. Kang Andri ya karena Kang Siap. Andri spesial udah bagus nih bacaannya. Coba di fathahnya buka lagi sedikit. Siap. Buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Ing-nya tipiskan, jadi tidak naik tapi ke bawah. Laqad khalaqnal tipiskan. Coba ulang. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا. Naj'al, jangan bocor suaranya ke huruf zai. Dia kuat suaranya begitu. Alam naj'al lahu ainain. Masih diulang Kang Adri, itu terlalu lambat. Jangan langsung kan. Alam naj'al. Siap. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Nah, begitu Kang Adi, barakallahu fi. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun nih Kang Adi istiqomah. Insyaallah semakin baik. Allah semakin baik. Tinggal menyempurnakan di harokat ya. Jadi sudah apa istilahnya itu itmamul harokat, tinggal menyempurnakan di harokat fathah. Jadi harokatnya fathah ini
Kang Adri masih sedikit kurang ngebuka gitu ya. Sehingga suara yang dihasilkan terlalu tebal. Kayak misalkan iha dengan ha, beda ya. Ha. Nah, ini perlu latihan memang. Ya, tinggal disempurnakan ifatnya. Yang lainnya sudah sangat baik ya, qalqalahnya, gunnahnya tinggal dijaga dengan baik. Silakan Kang Adri nanti di rumah latihan di vokal huruf fathah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan insyaallah. Baik, syukran hatur nuhun Ustaz. Daripada para jamaah yang lain silakan Silakan jamaah yang lain mau coba, jangan ragu. Silakan Ibu Neni. Sebelumnya mohon izin Ustaz dari para jamaah sekali, izin saya akan video saya mati dulu sebentar. Kebetulan ada tamu di rumah Ustaz. Mohon izin saya keluar dulu sebentar Ustaz ya. Boleh, silakan. Siap Ustaz. Silakan para jamaah ya. Assalamualaikum. Baik, sambil menunggu nanti kalau ada boleh langsung potong pembicaraannya ya. Nah, saya sambil menjelaskan sedikit pada ayat pertama. Pada ayat pertama, la. Nah, ini kenapa dibaca panjang? Sebetulnya bukan karena ada halisnya, tetapi dibaca panjang ini karena ada tanda panjang. Apa tanda panjangnya? Tanda panjangnya ini yaitu huruf alif di sini ya, huruf alif. Nah, sebentar. Di sini ada tanda panjang yaitu alif. Nah, cuman alifnya ini miring begitu. Nah, ini yang disebut dengan tanda panjang. Tanda panjang kemudian bertemu dengan alif. Nah, ini banyak yang mengira huruf alif. Padahal ini bukan alif, tetapi ini disebutnya hamzah. Ya. Kenapa jadi hamzah? Karena setiap bentuk alif seperti ini, yang dia ketika dibaca fathah, dhamma, kasroh, atau ketika dibaca aiu, maka sudah bukan alif lagi namanya, tetapi menjadi hamzah. Jadi apabila ada tanda panjang bertemu dengan hamzah, kemudian dalam kata yang terpisah, inilah satu kata, uqsimu kata berikutnya terpisah, maka secara hukum ini dinamakan mad jaiz munfasil. Begitu ya. Disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, di mushaf Indonesia atau di beberapa mushaf yang lain diberi tanda halis atau tanda bendera di atasnya, ini untuk memudahkan. Tapi kalau pada Quran warna, nah ini lebih mudah lagi karena diberikan warna hijau. Jadi setiap ada tanda panjang, ya baik alif, ya mati atau wawu, yang diberi tanda warna hijau itu untuk mad jaiz munfasil. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, apabila ada tanda panjang, ya tanda panjangnya berbentuk dhammah terbalik, ya seperti misalkan di kalimat alam yarahu nya pada kalimat ini ya, saya lingkari alam yarahu. Nah, ini pun secara hukum bacaan panjangnya mirip dengan mad jaiz munfasil. Namun istilah penamaannya berbeda. Penamaannya ini adalah mad silah tawilah. Ya, mad silah tawilah ini ditandai dengan adanya huruf H bulat seperti ini, kemudian ditandai dengan tanda dhammah terbalik, di atasnya ada tanda bendera. Nah, maka panjangnya sama dengan mad jaiz munfasil, yaitu 2, 4 sampai 5 harokat. Begitu ya. Maka ketika menemukan huruf seperti pada contoh la uqsimu, panjangkan dulu, jangan tergesa-gesa. Contoh la uqo. Jadi jangan langsung la uqo, jangan begitu. Tapi langsung ditahan dulu. La uqo. Nah, apalagi kalau yang punya suaranya bagus, nah ini bagus untuk memvariasikan intonasi suaranya. La kan enak, lebih ada rasanya gitu ketika dibacakan. Karena kalau dipanjangkan seperti itu pada bacaan pendek kurang pas. Seperti misalkan bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tepat. Ya, kalau mau diiramakan pakai beberapa variasi, lebih tepat untuk bacaan panjang yang lebih dari dua, seperti pada kalimat la uqsimu. Oke, simak kembali. La uqo. Nah, setelah dipanjangkan, kemudian uqo. Ini termasuk huruf qalqalah. Qalqalah nanti ada dua bagian. Ada sugro, ada kubro. Nah, perbedaannya kalau sugro itu qalqalah yang terletak pada tengah kalimat atau yang dibaca wasol. Posisi qalqalah di ayat ini sifatnya wasol, menyambung. Artinya ketika dibaca uqsimu, maka ini termasuk qalqalah sugro. Terus walaupun qalqalah sugro, namun bunyi pantulannya harus jelas. Nah, untuk qalqalah huruf qaf, memantulnya dekat dengan suara o. Jadi kalau kita latihan huruf qalqalah, tidak mengapa kita ucapkan dulu bunyi o-nya seperti ko, baru pantulkan uko. Nah, itu lebih mempermudah. Beberapa kesalahan pengucapan huruf qalqalah yaitu terlalu ditahan seperti la uko. Nah, ini termasuk kesalahan karena terlalu lama ditahannya. Yang tepat, insya Allah seharusnya dilepaskan langsung, dipantulkan uko. Nah, tadi juga ada jamaah yang terlalu ditahan ya pada qalqalahnya. Baik, simak kembali. La uqsimu bihadzal balad. Baik, perhatikan pada kalimat bihadzal balad. Nah, di huruf ba kasroh banyak yang tawallud. Apa istilah tawallud itu? Tawallud itu suara yang dibaca kurang jelas sehingga terdengarnya antara e dan i. BH, B, B, ini kurang jelas. Dia terdengarnya antara E dan I. B, harusnya B. Beda antara B dan B. Biha, biha. Jadi jangan sepelekan huruf kasroh. Karena banyak yang tawallud miring suaranya sehingga kurang sempurna. Berikutnya biha. Biha pun banyak yang jadi ho. Biho, ho. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya ada orang yang pengucapan huruf H-nya itu jadi ho, vokalnya jadi kurang sempurna. Yang terdengar itu justru malah jadi tebal H. Padahal H di sini sebetulnya termasuk huruf tipis. Namun suaranya memang besar. Ada ngebas gitu suaranya. Tapi tidak merubah vokalnya. Contoh, bihadza, bihadza. Jadi tidak bihodho, bukan bihadza. Namun bihadza. Kemudian di situ ada alif, ada lam. Nah, ini jangan terkecoh Bapak Ibu. Tanda alif di sini disebutnya ziyadah atau juga menemukan ada hamzah wasol ya, atau di sini juga disebutnya alif lam qamariyah. Maka kalau pakai mushaf berwarna ini mempermudah untuk mengenal mana huruf yang dibaca atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan ada huruf yang diberikan warna abu seperti ini menunjukkan hurufnya tidak dibaca. Jadi langsung ke huruf la. La uqsimu bihadzal balad. Silakan sambil bisa diikuti di rumah ya. Kita ulang-ulang pelan-pelan. Insya Allah semakin banyak pengulangan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ingat, Quran adalah zikir terbaik dengan amaliyah terbaik. Insya Allah kita pun menjadi orang terbaik. Kemudian diberi kemampuan dan kesabaran mengulang-ulang setiap huruf atau setiap ayat di dalam Qurannya. Baik, simak kembali. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Nah, pada kalimat dal balad, lamnya pun di sini jangan ikhtilas, jangan cepat-cepat. Contoh dalba itu termasuk kesalahan. Seharusnya dalba. Tahan dulu, dalba. Baru pantulkan kalimat ladnya. Bihadzal balad. Bihadzal balad. Kemudian pada kalimat balad, ini kan baladi, ya ketika wasol dibaca, tapi kalau di wakof diberhentikan, maka huruf dal jadi memantul. Karena dal posisinya di sini berada di akhir ayat, maka ketika diwakufkan pada akhir ayat,
Ini disebut qalqalah kubra. Pantulannya jelas dan suaranya pun jelas. Lad, tidak ditahan lad. Karena kalau yang ditahan itu kalau ada tanda tasydid. Kalau tidak ada, maka jangan ditahan. Langsung bihadzal balad. Begitu. Baik, kemudian ayat kedua. Wa anta. Nah, Bapak Ibu kalau menemukan huruf wawu, ciri khas wawu itu kalau diucapkan mulutnya harus monyong. Karena makronya seperti itu. Jadi jangan sampai yang ngucapin wa tapi tidak monyong, misalkan wa susah juga. Dia harus monyong. Wa begitu ya. Kemudian wa anta ada hamzah, kemudian ada nun mati ketemu ta. Diberi warna hijau, ini menunjukkan hukumnya adalah ikhfa, yaitu disamarkan suaranya, dan cara melafalkannya adalah posisikan lidah dekat dengan huruf ta, ya, hampir menempel ke ta tapi jangan ditempelkan, hanya dekat saja. Maka suaranya menjadi seperti berikut. Wa anta, dan tahan dulu 2 harokat. Wa anta, gitu. Berikutnya pada kalimat hilum. Nah, tadi ada beberapa yang terlalu cepat atau istilahnya ikhtilas pada kalimat hilum. Jadi kalau menemukan tanda tasdid, Bapak Ibu ya, rumusnya sama. Minimal ditahan dulu 1 ketukan. Hilu. Ya, atau 2 ketukan ya. Pas ketukan kedua pindah. Hilu. Hilu gitu ya. Jadi pas ketukan kedua pindah. Kalau 1 ketukan hilu. Nah, ini terlalu cepat. Jadi ditahan dulu. Wa anta hilu, begitu. Berikutnya di sini ada tanwin domah ketemu huruf ba. Ini secara hukum namanya iklab. Kalau pada musaf warna ditandai dengan warna biru, menunjukkan huruf tersebut dibaca dengan iklab atau ditahan 2 harokat dengan cara dibaca ke huruf mim, hilum, hilum, begitu. Dan caranya ditahan terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa. Bihadzal balad sama dengan ayat pertama, pantulkan di ujung kalimatnya. Wa anta hilum bihadzal balad. Nah, hati-hati pada perpindahan dha ke huruf lam, ini jangan diayun dal, dal. Kalau diayun itu namanya isba' dan itu jadi kurang tepat. Yang tepat langsung nempel ke lam, dal, dal. Begitupun balad jangan diayun begini, balad, balad. Jadi seakan-akan lamnya panjang padahal di situ dibaca pendek. Maka yang tepat bihadzal balad, bihadzal balad. Baik, silakan sambil diikuti pelan-pelan, diulang-ulang ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Bagus. Berikutnya wa walidiu. Nah, perhatikan wawa dibaca panjang, waw kedua karena ada tanda panjang. Apa tanda panjangnya? Alif. Nah, ini baru dibaca alif. Tapi ketika alif ini dikasih harokat, maka berubah namanya menjadi hamzah. Ya, walaupun bentuknya alif, tapi ketika dia dibaca a, i atau u, namanya bukan alif lagi tapi jadi hamzah. Seperti pada kalimat uqsimu. Nah, ini jadi hamzah namanya bukan lagi alif. Nah, kapan lagi disebut alif? Kalau sebagai tanda panjang. Oke. Nah, karena ini tanda panjang untuk harokat fathah, maka dibaca 2 harokat. Cara mengamalkannya adalah diayunkan. Wawali, wawali, itu 2 harokat. Ya, jadi pas ketukan kedua pindah wawali, wawali, begitu. Masukkan pada kalimat lidiu. Nah, perhatikan tandanya, ada tanwin kasroh bertemu wawu. Secara hukum ini namanya idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan tanda tanwin masuk ke wawu disertai dengung. Bi gunnah itu artinya disertai dengung. Maka wawu posisinya yang tadinya tidak dengung menjadi dengung. Contoh wa walidin, ada sengaut hidung.
sambil ditahan 2 harokat. Jadi Bapak Ibu jangan tergesa-gesa. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sangat dipermudah dengan adanya mushaf warna. Karena ini membantu mengenal huruf yang ditahan. Termasuk warna pink ini menunjukkan huruf tersebut harus ditahan 2 harokat. Wa walidin wa ma walad. Ikuti lagi ya. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Terus walad di sini jangan sampai ditahan lagi, langsung lepaskan. Lad. Lad. Ya, bukan walad. Sama seperti qul huwallahu ahad pun jangan dibaca begini ahad. Salah. Langsung lepas. Qul huwallahu ahad. Ahad. Langsung lepas. Kalau pada kalimat ini wa walidin wa ma walad. Begitu. Ayat keempat. Nah, silakan Bapak Ibu barangkali sebelum saya lanjutkan ke ayat keempat, mau coba? Ada yang mau coba? Bu Neni mau coba, Bu Neni? Coba di on-kan mic-nya Bu Neni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bu Neni mohon izin suaranya kecil, Bu. Oh, kecil kurang pas ya. Nah, barangkali boleh lebih dekat ya. Iya, baik. Nah, ini sudah jelas Bu Neni. Silahkan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Coba insannya Bu kepanjangan. Laqad khalaqnal insana. Ayunkan. Sana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Diulang lagi ya, Dok. Ya. Oke, sudah bagus. Ingnya tahan dulu. Insana. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Nah, pada kata alainya, lam tidak terlalu lama, Bu. Ya-nya saja yang ditahan lebih lama. Alaiyaqo gitu coba. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Diulang lagi. Teruskan. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ini agak kepanjangan nih. Oke, betul. Teruskan. Yaqulu ahlaktu malalubada. Malalubada ya. Ya, dibaca lubada, Bu. Malalubada. Yaqulu ahlaktu malalubada. Ayahsabu an lam yarahu ahada. Alam naj'al lahu aynain. Oke, lahunya 2 harokat saja di ayun. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu aynain. Coba dari lahunya aja, Bu. Lahu ainain. Aynain. Nainnya dikurangin. Panjangkan. Lahunya juga di ayun. Lahu ainain. Lahu aynain. Tepat sekali, Bu. Teruskan.
Nain. Nainnya dipanjangin nggak, Ustaz? Dipanjangin. Ini hukumnya jadi madlin ya. Ya. Jadi madlin panjangnya bisa 2 sampai 6 harokat. Lahu ainain. Gitu. Alam naj'al lahu ainain Ya, betul. Teruskan. wa lisanan wa shafatain wa hadainahun najdain. Oke, nunnya lebih lama ditahannya, Bu. Wahadainahun Wa najdain. hadainahun najdain. Nah, sekali lagi coba. Wahadainahun. Hadainahun najdain. Hunnya tahan dulu. Hun. Wa wahadainahu najdain. Wahai wahadainahu Hun. Pas hunnya tahan dulu ya. Hun. Gitu. najdain. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Neni. Alhamdulillah sudah berani mencoba, insya Allah. Nggak apa-apa, Bu. Jadi ini grogi. Iya. Jadi gugup. Alhamdulillah, insya Allah bacaannya sudah cukup baik. Tinggal menyempurnakan beberapa huruf yang tadi dikoreksi. Mudah-mudahan bisa terus dievaluasi bacaan Qurannya semakin baik, insya Allah. Barakallahu fiik, Bu Neni. Ya. Ya, Afwan Bu. Silakan berikutnya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau coba. Tidak usah takut ya. Insya Allah nanti dibantu, dibimbing supaya bisa membaca Qur'annya dengan baik dan benar. Jadi Al-Quran ini ketika kita belajar membacanya sebetulnya tidak bisa otodidak, gitu ya. Tidak bisa otodidak, juga tidak bisa belajar sendiri lewat buku, lewat YouTube. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara talaki, ya. Talaki ini adalah dengan langsung diajarkan cara membacanya oleh guru. Nah, dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum bisa membaca, lalu diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian Nabi pun mentalkinkan bacaan Quran itu kepada para sahabat. Ya, jadi para sahabat nggak bisa membaca Quran sendiri tanpa diajarkan oleh Nabi. Padahal pada waktu itu sudah terbiasa ngomong bahasa Arab, ya, membuat syair-syair dalam bahasa Arab. Tapi ketika turun Al-Quran, para sahabat itu belajar lagi dari nol. Bagaimana cara mengucapkan pelafalan ayat demi ayat di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Dan langsung dikoreksi oleh Nabi. Kalau Nabi sendiri langsung dikoreksinya oleh malaikat Jibril. Begitu. Nah, ini juga menjadi panduan buat kita Bapak Ibu. Penting untuk mencoba sesekali barangkali ya, atau minimal sekali dalam seumur hidup kita mencoba mentalakikan bacaan Al-Quran kita, karena barangkali selama ini kita nggak tahu salahnya di mana. Begitu. Jadi dalam membaca Quran tidak cukup sekedar yang penting mah ngaji, yang penting mah baca Quran. Tidak cukup. Kenapa demikian? Karena bukan yang penting baca Quran, tapi yang benar baca Quran. Ya. Nah, kita tahu benar dan salahnya dari mana? Ketika ditalakikan. Atau ibarat penyakit mah kita dicek ya ke dokter, baru ketahuan sakit apa setelah didiagnosa oleh dokter. Oh, ternyata sakitnya diabetes, misalkan, oh, sakitnya kurang darah dan lain-lain. Begitu. Nah, Quran pun sama. Kita perlu sesekali memberanikan diri untuk mengecek bacaan Al-Quran supaya ketahuan di mana letak kesalahan, terus bisa diperbaiki. Karena kalau tidak disetorkan, dari mana kita bisa mengetahui benar atau salahnya. Jadi sekali lagi, benar dan salahnya baca Quran itu tidak bisa menurut diri sendiri. Harus menurut guru, gitu ya. Ada gurunya. Kata guru benar, benar. Kata guru salah, salah. Dan kita harus menerima itu. Ya, kadang ada orang itu yang ketika dikoreksi, benar menurut saya gitu. Nah, berarti kalau ya menurut dirinya sendiri benar, belum mendapatkan ijazah atau belum mendapatkan kepastian. Karena Al-Quran ini secara pelafalan itu harus ada yang membenarkan guru yang memang sudah bersanad. Sanad ini sudah menyambung bacaannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, atau bagi Bapak Ibu juga yang masih terus berproses dalam membaca Quran, bisa sedikit demi sedikit mendengar atau menyimak di YouTube begitu ya untuk membantu membaca Qurannya bisa dengan baik dan bisa dengan baik gitu ya, melatih untuk bisa membaca Quran. Namun sekali lagi belum dapat dipastikan benar dan salah. Nah, kita belajar ini kan harus dapat kepastian benar atau salahnya. Kalau benar dipertahankan, kalau salah diperbaiki. Karena kesalahan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu ya, kesalahan di dalam Al-Quran ini tidak boleh dianggap sepele. Kok bisa begitu Ustaz? Ya, karena hari ini banyak orang yang menganggap sepele Al-Quran. Saya nggak belajar Quran, saya sibuk ya, atau juga alasan-alasan yang lainnya. Kemudian dia masih semangat baca sendirian, tapi tidak semangat belajar. Nah, ini boleh jadi baca Qurannya bisa diterima, bisa tidak, begitu ya. Kalau misalkan dia dalam proses belajar, kemudian segala kesalahannya masih dia proses untuk memperbaiki, maka baca Qurannya insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau dengan sadar masih ada kesalahan, dengan sadar ya, garis bawahi itu dengan sadar ada kesalahan, belum sempurna, tapi dia males hanya mementingkan baca sendiri aja, yang penting mah gitu baca sendiri, mohon maaf itu kata para ulama bisa berdosa, ya bisa berdosa karena membiarkan kesalahan di dalam membaca Quran. Nah, supaya tidak berdosa, duduk aja di majelis Quran, duduk ikuti belajarnya walau belum sempurna, belum benar, insya Allah itu bacaannya bakal dimaafkan. Nah, alhamdulillah kita diberi kesempatan Bapak Ibu setiap sebulan sekali untuk hari ini ya. Setiap Rabu malam ada kesempatan untuk menyimak Al-Qur'an, hadir di majelis Quran. Nah, insya Allah ini menjadi rufsah, menjadi penggugur atas kesalahan kita di dalam membaca Quran. Namun sekali lagi Allah Maha mengetahui kemampuan kita, usaha kita, ikhtiar kita terhadap Al-Qur'an. Apakah kita berdiam diri di rumah atau memang ada usaha betul-betul supaya di membaca Quran ini benar-benar sempurna. Namun alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Ibu di Zoom malam ini pun ini menunjukkan ada kepedulian terhadap bacaan. Ada rasa ingin tahu, ada rasa ingin belajar, ingin benar, walaupun awalnya misalkan siap misalkan. Alhamdulillah ini sudah menjadi tahap awal. Mudah-mudahan saya mendoakan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya semua di sini Bapak Ibu jamaah serentak semangat. Saya Ustaz mau baca, saya Ustaz mau baca begitu ya. Nah, karena dengan itu kita bisa mengecek baca Qur'annya. Jadi kalau misalkan tidak ngacung bahasa Sundanya, tidak melambaikan tangan nanti kesulitan untuk mengoreksi bacaan Al-Qur'annya. Nah, Bapak Ibu ya semoga dimuliakan Allah. Nah, sambil menunggu kita lanjutkan bahasan tahsin kita di ayat keempat. Baik, saya contohkan kembali pada ayat keempat. Pada kalimat laqad, ya, untuk huruf qalqalah ini, kesalahan pengucapan paling banyak memang terlalu ditahan. Ya, seperti laqad, khalaq, terlalu ditahan. Padahal yang tepat insya Allah itu langsung dilepaskan makhrajnya. Laqad, laqad, khalaq, khalaq. Nah, nanti latihan di rumah Bapak Ibu supaya keluar bunyi pantunannya. Kalau masih terasa berat, jadi sulit untuk mengucapkannya. Ucapkan bunyi pantulannya ya, laqad, laqad, laqo, bunyikan pantulannya. Setelah itu coba bacakan kalimatnya dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Oke, sambil ikuti pelan-pelan saya baca 2 kali. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, ini termasuk qalqalah sugro dua-duanya ya. Laqad khalaq, kemudian nal, di situ ada tanda alif, kemudian ada alif, kemudian lam. Nah, kalau diberikan tanda warna abu ini menunjukkan tidak dibaca alifnya, langsung pada huruf lam. Ini jadi hukumnya alif lam qamariyah. Nal, tahan dulu lamnya. Insa, insa ditahan 2 harokat.
diberi warna hijau, ini menunjukkan nun matinya ketika bertemu huruf sin hukumnya jadi ikhfa. Kemudian hati-hati pada kalimat i, nah insa. Nah, kasroh di sini kadang dibacanya tawalud miring jadi bukan tapi i begitu. Terus tegaskan suara hamzahnya. Laqad khalaqnal insana. Tahan dulu ingnya. Ya, silakan sambil dikenali Bapak Ibu hurufnya, tandanya atau warnanya. Kemudian nafi di sini perpindahan antara na ke fi tidak ada tanda panjang, maka langsung saja nafi. Fi dibaca panjang karena ada ya mati sebagai tanda panjang untuk harokat kasroh. Kabad langsung pantulkan karena di situ tidak ada tanda panjang. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Langsung mantul kabad. Ayat kelima, ayah sabu alai. Pada kalimat ayah sabu alai sampai ahad di sini tidak ada yang dibaca panjang, ya. Sehingga harus hati-hati jangan sampai begini. Ayah sabu alai. Nah, itu kurang tepat karena sabunya dibaca panjang. Ini kenapa dibaca pendek? Karena tidak ada tanda panjang setelahnya. Ya, tidak ada alif mati, ya mati, wawu mati. Maka ya sabu di sini dibaca pendek. Nah, perpindahannya ini harus tepat. Ayah sabu alai. Ini melatih konsentrasi bacaan kita. Kemudian alai nun ketemu lam. Nunnya nggak dibaca kenapa? Karena ini hukumnya idgham bila gunna, yaitu nun masuk ke lam, lamnya sehingga ditahan, ditasdid tanpa didengungkan. Cukup cukup dua ketukan. Ketukan keduanya pindah. Alai. Alai. Pas ketukan kedua pindah. Berikutnya nun ketemu ya. Ini nunnya tidak dibaca lagi karena idgham bi gunnah. Kalau yang pertama bila gunnah maksudnya tanpa dengung. Kalau yang kedua bi gunnah disertai dengung huruf ya-nya. Ayah sabu alaiyato. Begitu cara bacanya. Ya, terus pas qafnya pantulkan lagi, lepaskan. Ayah sabu alaiyaqdira alaihi ahad. Nah, perpindahan dari alaihi ahad ini pun melatih konsentrasi kita supaya melihat bacaannya ini panjang atau pendek. Kalau pendek berarti langsung di ahad. Jangan sampai berhenti di sini. Alaihi ahad, itu kurang tepat. Maka Bapak Ibu ketika membaca, ketika pindah dari posisi kiri ke sebelah kanan, pastikan hurufnya panjang atau pendek. Kalau pendek berarti nyambung langsung. Alaihi ahad. Karena saya pernah menemukan beberapa jamaah itu yang kalau pindah dari posisi kiri ke sebelah kanan, yang pendeknya sering dipanjangkan. Contoh alaihi ahad. Padahal di situ dibaca pendek. Oke, kita ikuti bacaannya pelan-pelan. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Alaihinya juga cukup diayunkan ya. Alaihi ahad. Begitu. Ayat ke-6, yaqulu dibaca panjang. Mengapa? Ada dhamma ketemu wawu mati. Maka wawu mati ini sebagai tanda panjang untuk dhamma. Dibaca yaqulu. Lu dibaca pendek karena tidak ada tanda panjang. Ahlaktu pun sama dibaca pendek, tidak ada tanda panjang. Berikutnya ma dibaca panjang lagi karena ada tanda panjangnya yaitu alif. Lalu bada. Nah, ini sebetulnya sebagai tanda panjang. Namun karena setelahnya ada tasdid, maka tanda panjangnya tidak berfungsi, langsung ke huruf lam bertasdid. Ma lalu bada. Tadi pada kalimat ini masih banyak yang tergesa-gesa jadi malalu, tapi tahan dulu yang tepat ya. Malalu bada. Yaqulu ahlaktu malalu bada. Kita ulangi 2 kali. Yaqulu ahlaktu malalu bada.
Yaqulu ahlaktu malan lubada. Baik, nah ini kenapa tidak jadi lubadan? Nah ini disebutnya mad iwad, ditandai dengan adanya tanwin fathah bertemu dengan alif kemudian diwakof atau diberhentikan, maka yang tadinya lubadan ketika berhenti pada kalimat ini menjadi lubada, panjangnya 2 harokat saja. Baik, sebelum dilanjutkan, apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau coba? Oke, nampaknya belum ya. Tapi mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik di rumah. Kita teruskan. Ayat ke-7. Ayah sabu alam. Ayah sabu. Nah, pada huruf H-nya terdengar ada suara yang mengalir. Ayah. Nah, suara mengalir dalam sifat huruf itu namanya rokhawah. Sehingga suara yang dihasilkan tidak boleh putus. Seperti ayah sabu. Ayah sabu. Ini terputus. Yang tepat dia tetap menyambung suaranya. Ayah sa. Ayah sabu. Begitu. Namun hati-hati tidak sampai terdengar suara kho. Bukan ayah sabu. Yang tepat ayah sabu. Berikutnya nun mati ketemu lam sama dengan yang sebelumnya. Ini hukumnya apa Bapak Ibu? Idgham bila gunnah. Karena idgham bila gunnah maka lamnya tidak terlalu lama, cukup ketukan kedua sudah pindah. Alam. Alam begitu. Terus mimnya dibaca dengan jelas tanpa ada pantulan. Ya rohu. Nah ini tadi singgung sedikit. Hukumnya menjadi mad silah tawilah dengan panjangnya 4 sampai 5 harokat. Berikutnya ahadun. Nah, ini ketika diwaqaf tidak dibaca ahadu tapi jadi qalqalah ahad. Baik, kita bacakan 2 kali sambil diikuti di rumah. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu allam yarahu ahad. Langsung dimantulkan ya, tidak diayun ahad, itu salah. Langsung ahad. Sekali lagi. Ayahsabu allam yarahu ahad. Berikutnya ayat 8. Alam naj'al. Nah, tadi Kang Adri naj'alnya bocor ke huruf sai ya, ada suara desisan. Jadi huruf jim ini dia kuat suaranya. Tidak boleh ada desisan. Jangan begini contoh bacanya naji, naji, yi, naji. Yang tepat naje, j, langsung memantul. Seperti huruf J dalam huruf Latin ya. Jadi suaranya jelas ja, ja, ji, ji, ju, ju. Tidak jadi j, j, ji, ji. Tidak ada desisan. Demikian pula ketika sukun. Naje, naje. Begitu. Terus allahu ini hukumnya menjadi idgham mutamatsilain karena 2 hurufnya sejenis ya. Lam dengan lam. Maka membacanya dengan ditahan tidak terlalu lama ya karena bukan termasuk gunnah. Kalau gunnah baru ditahan. Ini bukan termasuk gunnah yang harus didengungkan, maka karena tidak didengungkan cukup langsung dibacakan allahu, allahu. Ketukan kedua pindah Allah, Allah gitu. Hu, nah ini hukumnya mad silah qasirah. Kalau yang di ayat ke-7 ya rohu ini mad silah tawilah. Kalau yang di ayat 8 Allahu ini mad silah qasirah. Qasirah itu jadi pendek. Dibacanya 2 harokat saja. Terus ainain. Nah, Bapak Ibu kalau menemukan kalimat ainain ini namanya harflin. Harflin ini ditandai dengan fathah bertemu ya mati atau fathah bertemu wawu mati. Kalau bertemu ya mati jadi ai, kalau bertemu wawu mati jadi au gitu ya. Nah, kesalahan yang banyak terjadi pelafalan pada kalimat harflin ini bunyinya miring jadi ai atau kalau pada khairun jadi khairun, harusnya khairun. Kalau ini aina, ainaini.
ainaini, karena waqaf maka jadi panjang nain. Simak dengan baik. Kalau posisinya wasol aina, maka ini disebut harfin. Harf itu huruf, lin lembut, maka dibaca hurufnya dengan lembut. Kalau kemudian setelah tanda fathah bertemu ya mati, kemudian setelahnya ada huruf yang diwakafkan, yang dimatikan seperti aina ini jadi nain, maka namanya menjadi madlin. Kalau aina itu harflin, kalau naini jadi madlin ketika nunnya diwakafkan. Jadi kalau aina ini mengayun saja, kalau nain ini panjang 2 sampai 6 harokat. Contohnya alam naj'al lahu 'ainain. Jangan tergesa-gesa nain. Ya panjangkan dulu. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Jaga dengan baik harokatnya. Jangan ainai, tapi ainai. Ainai, tarik. Alam naj'al lahu 'ainain. Begitu. Berikutnya pada walisanan wa syafatain. Nah, ini walisa dibaca panjang karena ada tanda panjang. Apa tanda panjangnya? Alif. Berikutnya nau. Nah, ini ada tanda panjang tapi tidak berfungsi karena setelahnya ada wawu bertasdid, kemudian ada tanwin bertemu wawu, maka ini jadi idgham bi gunnah. Terus wasyafatain. Nah, ini tain dibaca panjang lagi jadi madlin. Awas jangan jadi miring ke bunyi ya. Walisanan wasyafatain. Ya, tahan dulu. Walisanan wasyafatain. Walisanan wasyafatain. Baik, terakhir wahadaina. Nah, daina ini menjadi harflin karena wasol posisinya bukan waqaf. Karena kalau waqaf jadi madlin. Kalau wasol jadi harflin. Di ayun saja daina. Nah, dibaca panjang mantobi'i ditandai dengan ada fathah berdiri seperti ini. Nah, ini ketika perpindahan dari posisi sebelah kiri ke kanan harus fokus supaya tidak saktah di sini. Saktah itu berhenti sejenak seperti gini. Wahadainahu najdain. Nah, itu nggak boleh. Jadi sebelum baca, simak dulu, perhatikan dulu. Ini panjang atau pendek. Nah, ketika sudah ditelaah dengan baik, baru bacakan. Wahadainahu najdain. Nah, di sini alif lam tidak berfungsi, langsung ke huruf nun bertasdid. Alif lamnya disebut dengan alif lam syamsiyah, nun bertasdidnya disebut dengan gunnah. Maka alif lamnya tidak dianggap, tidak dibaca, langsung pada huruf gunnahnya ditahan 2 harokat. Terus langsung lepaskan, tidak boleh ditahan, langsung lepas. Dan ini harus latihan Bapak Ibu, karena kalau nggak latihan nggak akan bisa begitu ya. Harus terus sering dilatih. Dan jangan lupa setelah latihan disetorkan supaya tahu ini udah benar atau belum begitu ya. Karena kalau latihan tapi nggak pernah disetorkan, kita tidak akan tahu sejauh mana bacaan itu benar atau masih ada kesalahan. Najdain ini hukumnya menjadi madin lagi. Ya, panjangkan 2 sampai 6 harokat. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Nah, begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diikuti di rumah dengan baik, walau masih belum siap mungkin ya untuk disetorkan. Insya Allah saya mendoakan Bapak Ibu supaya terus diberikan oleh Allah taufik, supaya semangat untuk baca Quran, semangat membacanya, di samping itu juga semangat untuk belajar membaca Quran dengan baik dan benar. Silakan Kang Andri, barangkali ada yang ditambahkan. Baik Ustaz Haturno, sepertinya pada malam hari seperti minim yang bertanya lagi Ustaz ya. Baik, tidak apa-apa, semoga di pertemuan yang akan datang
semakin termotivasi. Izin Ustadz mungkin boleh bertanya salah satu tips Ustadz. Kadang ketika kan kita suka ada keinginan untuk menghafal beberapa surat barangkali Ustadz ya. Nah, di dalam proses menghafal surat tersebut, terus kita hafal, katakanlah surat Al-Balad ini misalkan. Nah, terkadang karena rentang waktu yang terlalu lama, kita suka lupa. Kadang seperti tadi, wali apa tadi Ustaz? Aduh, wali yang Lisana wa huruf sin, syafatain. yang huruf sin. Lisana wa safatain. Kalau walisana wasatafat itu huruf sin ya, yang shin besar Ustaz. Ya, syin besar sya. Wa Nah, lisana itu wa kadang, syafatain ya. kadang kita tuh suka lupa ketika sudah hafal itu tuh huruf sin atau shin, itu teh huruf ja atau za, itu teh huruf bo atau do. Nah itu teh triknya gimana Ustaz? Kadang kita suka lupa, karena di antara kita juga mungkin kadang suka ada yang ketika apa namanya Ustaz, ini huruf ain atau a, suka lupa, tapi kita melafalkan aja secara huruf konsonannya, huruf vokal a nya doang, padahal itu huruf a atau ain gitu ya. Ketika lafal s kadang itu sin atau sya, begitu Ustaz. Triknya bagaimana? Apakah wajib ya kita ketika kita menghafal Quran tuh kita hafal semua huruf-hurufnya Ustaz gitu? Wajib. Makanya sebelum menghafal yang ditekankan itu adalah tahsin dulu. Biasanya di pesantren-pesantren itu 3 sampai 6 bulan pertama ya sebelum menghafal itu dimaksimalkan di tahsin dulu. Kalau tahsinnya lulus baru boleh menghafal. Begitu. Jadi kalau tahsinnya belum lulus belum diperkenankan untuk menghafal, karena kalau menghafal dalam kondisi tahsinnya belum benar itu bisa bahaya terhadap makna Al-Qur'annya. Bisa jadi salah huruf ya, bisa jadi juga salah makhraj atau salah harokat, ini bisa fatal. Terus kalau memang ada semangat ingin menghafal dalam masih proses perbaikan tahsin, harus ada yang siap untuk mengoreksi atau yang membimbing ya, wabil khusus di sini guru ngajinya. Jadi ketika menghafal sebelum dipraktekkan di dalam sholat disetorkan dulu, dicek dulu apakah sudah benar hafalannya. Nah kalau sudah dinyatakan benar, aman dari kesalahan, boleh dipraktekkan. Nah sekarang banyak praktek di masyarakat ini semangat menghafal, 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 kemudian dipraktekkan tanpa diketahui benar atau salah. Jadi dalam proses menghafal juga idealnya tetap ada yang membimbing, ada yang mengecek setiap bacaannya. Karena tadi bisa jadi ada yang kelewat hurufnya atau ada yang salah harokat. Saya pernah menghafal surat Qaf itu Kang Adi ya, di halaman pertama pada baris bawah. Harusnya dibaca panjang, tapi karena saya kurang teliti, dibacanya pendek. Dan itu saya ulang-ulang beberapa kali sampai akhirnya pas disetorkan ketahuan. Contoh misalkan kalimatnya begini, afa'ayina, harusnya panjang ianya, afa'ayina bil khalqil awal. Tapi waktu itu saya membacanya pendek, afa'ayina, afa'ayina, dan itu terus bertahan lama, beberapa bulan mungkin ya, sampai ketika disetorkan sama guru ketahuan. Nah dari sana alhamdulillah itu pertolongan Allah. Jadi ketika ada yang salah itu bersyukur karena memang diselamatkan oleh Allah dari kesalahan. Bayangkan kalau tidak ada yang mengoreksi, berarti selama itu terus aja dibaca pendek, harusnya panjang. Fa'ayina gitu, itu yang tepat. Nah, jadi ketika Kang Adi misalkan untuk menghafal, idealnya tetap setorkan ya kepada yang ahli sampai benar-benar dapat legalitas, sudah benar, sudah aman dari kesalahan, dan silakan bisa dipraktekkan dalam sholat atau diulang-ulang di luar sholat, demikian. Terus kalau ditanya untuk menjaga kekuatan hafalan bagaimana? Idealnya mengulangnya harus buat 40 sampai 100 kali. Kalau sudah mengulang 40 sampai 100 kali boleh ditinggalkan. Boleh ditinggalkan tuh artinya tidak dilihat ya, langsung diulang-ulang. Tapi selama proses pengulangan diupayakan sambil melihat. Pastikan ketika melihatnya ini teliti. Mana huruf ta, mana huruf ya, mana shin, begitu. Dan itu tidak bisa kita perbaiki sendirian, harus ada yang membimbing. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, Begitu ya para jamaah Ustaz. sekalian, ternyata tugas kita sebagai seorang muslim itu
masih banyak yang PR-PR yang mesti kita kerjakan. Selain kita memperbaiki tahsin kita, tentunya juga kita harus bisa berupaya ke arah hafalannya tentunya. Kenapa demikian? Karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah salah satu mujizat Nabi Muhammad, dan itu adalah mujizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Dan luar biasanya, satu-satunya mujizat yang masih bisa kita lihat dan ada di rumah kita, dan kita bisa membacanya, bisa menyentuhnya, akan sangat menjadi sebuah hal yang sangat disesalkan seandainya kita tidak memanfaatkan waktu hidup kita tidak untuk senantiasa terus berupaya mengkaji Al-Quran. Minimal untuk kita, kalau tidak seperti Ustaz Ahmad sampai hafal 30 juz, minimal tahsinnya lah gitu ya. Minimal tahsinnya. Semoga ke depan hafalan kita pun bertambah tentunya dengan huruf-huruf yang tepat, makhraj yang tepat, panjang pendek yang mungkin dalam evaluasi yang benar tentunya. Karena waktu ini sepertinya Ibu Yuniarti waktu Ya, mau sudah tanya tidak Pak cukup Ustadz. waktunya, karena untuk ada doa juga kita nih. Ya, Apa yang sepertinya kita ditanyakan? mau tutup langsung dengan doa ya, Bu. Ya, Ya, nanti langsung tak di lain berdoa. kesempatan, sahabat ya. Kita mohon doa untuk kita semua, semoga kita dimudahkan, dan juga doa untuk saudara kita di Palestina, Ustaz. Mangga, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa dengan keyakinan kita kepada Allah. Allah Maha mengabulkan doa, dan adab dalam berdoa ini salah satunya adalah memberikan sikap hati yang percaya diri, yakin doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita terus memperbaiki keadaan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa yang dipanjatkan kita berharap dengan keyakinan Allah mengabulkan doa kita seluruhnya insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni sekelam apapun kesalahan, dosa, maksiat yang pernah kami lakukan di masa lalu. Ya Allah, ampuni setiap kesalahan yang kami lakukan lewat pandangan mata kami, telinga kami, maupun lisan kami. Ampuni lisan ini yang pernah berdusta, pernah berbohong, pernah menyakiti orang, ya Allah. Ya Allah, ampuni maksiat hati kami yang ketika beramal jarang sekali ikhlas dalam beramal, yang ketika berdoa jarang sekali khusyuk, ya Allah, yang ketika sholat kami jarang sekali mengingat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, banyak sekali segala kekurangan dari semua amal yang kami lakukan. Kami mohon ya Rabbal Alamin, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kami, memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni pula dosa kedua orang tua kami yang telah menjadi jalan lahir kami ke dunia. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah, yang telah menjadi jalan ilmu bagi kami. Ya Allah, ampuni dosa pasangan kami yang masih setia membersamai kami sampai hari ini. Ampuni dosa anak-anak kami, ya Rabbal Alamin. Jangan engkau timpakan akibat dari perbuatan kami kepada anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa siapapun hamba-hambamu yang telah menjadi jalan kebaikan bagi kami, atau siapapun yang pernah berbuat zalim kepada kami, ampuni dosa mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Yang sedang dililit hutang, lunasi hutang-hutangnya. Yang sedang ditimpa musibah, angkat musibahnya. Yang sedang menantikan jodoh, berikan jodoh terbaik. Yang menanti keturunan, berikan keturunan terbaik. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Palestina, Engkau maha mengetahui keadaan mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketabahan, berikan mereka kesabaran. Jadikan setiap musibahnya menguatkan iman dan ketakwaan mereka. Berikan mereka ganti terbaik dari setiap musibah yang mereka alami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina, semoga Engkau memberikan ganjaran pahala terbaik, diberikan surga Firdaus, surga paling tinggi, bi ghairi hisab wala azab. Ya Allah, kami titipkan saudara-saudara kami di Palestina
laki-laki dan perempuannya, bumi dan langitnya, anak-anak, pemudanya, dan seluruh penghuninya ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ghazzata ahlaha, ardaha wa sam'aha, rijalaha wa nisa'aha, wa atfalaha wa syababaha, wa anta khairul hafidhin. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang adil dan amanah, pemimpin yang dapat menjadi jalan teladan bagi kami, menjadi contoh bagi kami, dapat memberikan keadilan, dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lindungi negeri ini dari para pemimpin yang bukan ahlinya, dari para pemimpin yang zalim, dari para pemimpin yang hendak merusak negeri ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semua keadaan kami serahkan kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami takdir terbaik. Jauhkan kami semua dari setiap musibah yang melalaikan kami, yang membuat kami putus asa ya Allah. Ya Allah, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Rabbal Alamin. Tuntun setiap langkah kami, tuntun setiap keputusan kami, tuntun setiap apapun yang meliputi keadaan kami. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan, keberkahan, dan juga ya Rabbal Alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-nya. Insyaallah kita bisa bersilaturahim lagi di hari yang akan datang. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan jangan lupa dilatih dan diulang-ulang di rumah. Serta jangan sungkan. Kalau ada yang mau konsultasi, mau menyetorkan bacaan, silahkan bisa japri ke saya. Nomornya juga ada di Kang Adri dan bisa disampaikan oleh Kang Adri insyaallah. Demikian ditutup dengan kalimat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz atas ilmu dan pertemuannya pada malam hari ini. Kita dengar dari Ustadz para jamaah sekalian. Silakan bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan nomor Ustadz Ahmad Komarudin boleh japri ke saya. Dan silakan tadi Ustadz mempersilakan bagi jamaah yang ingin menyetorkan bacaan mungkin malu-malu melalui pertemuan Zoom ini, silakan bisa melakukan voice note barangkali atau melalui WhatsApp. Insya Allah Ustadz mungkin ketika ada waktu luang akan dibimbing barangkali. Ustadz hatur nuhun bisa sekali lagi, insya Allah menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya bagi kita semua, semoga pertemuan kita, ibadah kita pada malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi ilmu bermanfaat. Dan khususnya di dalam bab tahsin ini menjadi motivasi untuk kita terus mengevaluasi bacaan Quran kita yang tidak akan ada batas waktu. Jangan bosan untuk dikoreksi dan jangan merasa puas ketika bacaan kita tidak dikoreksi oleh Ustaz. Nah, tentunya harus terus dikembangkan, terus dijaga dan jaga keistiqomahannya. Baik, kita tutup kegiatan kita bersama dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.